Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Berjumpa lagi tentunya masih di channelnya Warno-Warno yang untuk beberapa minggu ini saya belum sempat bikin video karena kesibukan ya. Dan kali ini saya akan kembali membuat video, yaitu masih tentang tanaman porang. Tapi sebelumnya, berhubung ini masih nuansa Idul Fitri, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-temanku semuanya. Baik teman-temanku, setelah ini udah memasuki musim kemarau ya. Ini tanaman-tanaman porang yang ada di sekitar saya ini sudah pada mati semua. Dan saat yang tepat untuk memanen tanaman porang atau memanen porang yang buat bibit ya, ini sudah bisa dipanen karena untuk porang tersebut ini mulai dormannya sudah sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu. Jadi ini semua tanaman-tanaman sudah kering, sudah kita coba saja, kita lihat mungkin apakah akar-akar pada umbi porang itu sudah kering atau belum. Baik teman-temanku, ikuti terus videonya, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk kasih dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya. Baik teman, kita lanjut ke videonya. Baik teman-temanku semua, seperti ini ya yang mau saya contohkan buat teman-teman, bukan mencontohkan ya, yang mau saya sharing pada teman-teman. Ketika tanaman porang sudah seperti ini sudah layak untuk dibongkar, dengan catatan ini yang buat bibit. Soalnya kalau daunnya atau batangnya itu masih basah, itu masih rentan sekali dengan kebusukan karena akar-akarnya ini masih tumbuh subur. Kalau yang sudah seperti ini, batangnya sudah seperti ini batangnya sudah, nah kan, ini sudah lepas, sudah kering seperti ini sudah siap untuk bibit ataupun untuk diproduksi. Ini yang bagus seperti ini, yang sudah kering-kering seperti ini, kelihatan batangnya, bekas batangnya seperti ini ya, sudah berlubang seperti ini sudah benar-benar kering. Nah, dan ketika kita bongkar nanti kita pastikan akar-akarnya tersebut sudah kering, jadi tidak mengakibatkan luka pada bekas-bekas akar. Jadi ketika kita simpan nanti juga tidak menimbulkan kebusukan temannya. Jadi akar-akarnya itu sudah mengering semua, jadi sudah lepas sendiri dari umbinya, yang saya maksud begitu. Nah, ini sudah kelihatan untuk akar-akarnya seperti ini sudah kering. Nah, ini kan setelah kita bongkar, ini akar-akar yang ini sudah lepas sendiri seperti ini. Jadi kalau sudah matinya itu sudah lama, ketika kita bongkar akarnya sudah bersih seperti ini teman ya. Ini sudah kering. Jadi
ini sudah siap untuk dipanen buat bibit maupun buat produksi. Jadi akarnya sudah bersih semua. Nah, kalau teman-teman itu bongkarnya itu dalam keadaan masih tumbuh, ini untuk di pangkal-pangkal akar ini akan terluka. Jadi di pangkal akar ini akan terluka, kemudian menimbulkan kebusukan seperti yang saya bilang tadi. Jadi usahakan untuk membongkar itu diusahakan ketika akar-akarnya seperti ini sudah kering. Itu kalau untuk bibit lagi sudah bagus. Kemudian ada yang sudah, ini kita balikan lagi aja karena yang lain juga tidak saya bongkar. Saya lanjutkan. Kemudian ada yang sudah 1 bulan yang lalu saya bongkar, kemudian tidak saya bawa pulang, saya karantina di lahan. Kita lihat hasilnya setelah 1 bulan di karantina di lahan. Yang kemarin saya bongkar itu saya timbun pakai ini daun kelapa supaya tidak terkena panas langsung. Kita buka hasilnya bagaimana. Nah, ini sudah sekitar 1 bulan saya bongkar, tapi untuk naruhnya ini bekas umbinya saya taruh seperti ini ya, saya balik seperti ini. Tujuannya yaitu supaya ini yang bekas batang ini tidak tergenang air ketika ada hujan sewaktu-waktu, maksudnya seperti itu. Jadi saya balik seperti ini. Jadi ini penampakannya seperti ini ya, udah keras dan kelihatannya mengkilat-mengkilat seperti ini. Ini termasuk umbi-umbi yang ya lumayan bisa dibilang bagus lah, seperti ini. Nah, ini semuanya dari bibit katak yang kemarin saya tanam dari bibit katak, sudah menghasilkan seperti ini, sekitar ya kurang lebih 4-5 on ini. Nah, ini tujuannya saya coba ketika di karantina di lahan kena panas dan juga kena hujan, itu apakah busuk, apakah lebih bagus. Tapi ternyata ini justru lebih bagus daripada yang disimpan di rumah seperti ini teman. Ini karena saya bongkar ini untuk lahannya itu mau saya gemburkan lagi, karena ini lahannya sangat keras sekali seperti ini. Kemudian saya bongkar supaya nantinya ketika tanaman porang tersebut tumbuh itu tanahnya gembur, kemudian perkembangannya cepat sekali. Nah, kalau mungkin di tempat teman-teman itu lahannya masih gembur, itu tidak dibongkar juga tidak apa-apa. Jadi ini tujuan saya bongkar itu mau saya gemburkan untuk lahan-lahannya untuk musim tanam yang akan datang. Jadi menurut kesimpulan saya, untuk merawat tanaman porang ataupun menyimpan porang ya, umbi itu tetap bagus ditaruh di lahan biarpun keadaan panas dan hujan, tapi dengan catatan umbi tersebut memang benar-benar umbi yang sudah tua. Tapi kalau umbi yang masih muda ataupun mungkin belum cukup umur, itu ketika kita bongkar kemudian kita taruh di lahan kena panas dan hujan, itu
kalau tidak busuk itu pasti untuk umbinya ini pasti berkeriput dan di dalamnya itu banyak yang busuk. Tapi kalau umbi tersebut tua seperti ini tetap bagus walaupun ditaruh di panas dan hujan seperti ini. Penampakannya seperti ini teman ya. Nah, seperti ini. Jadi aman-aman saja ketika kita simpan di lahan. Jadi menghemat tenaga ketika menghemat tenaga juga menghemat tempat untuk penyimpanan di rumah. Jadi nggak usah dibawa pulang, ditaruh di lahan, disimpan di lahan, itu lebih menghemat tenaga. Itu seperti itu pendapat saya. Baik teman-temanku semua ya, sekian dulu video dari saya. Sifatnya ini sharing dan sudah lama sekali saya tidak membuat video. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.